Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti HAB ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ciamis yang digelar di halaman MAN 2 Ciamis Sabtu 03.01.2026. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran aparatur Kementerian Agama se-Kabupaten Ciamis. Upacara tersebut dihadiri para Kepala KUA Kecamatan, Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, Kepala RA dari Kecamatan Barekbek, Ciamis dan Sadananya, serta sejumlah tamu undangan. Hadir pula Ketua MUI Kabupaten Ciamis, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan unsur pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Peringatan HAB ke-80 tahun ini mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Dalam amanatnya, Bupati Herdiat membacakan sambutan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Ia menegaskan bahwa tema HAB bukan sekedar slogan, melainkan pesan strategis tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kerukunan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai energi kebangsaan yang mampu merajut perbedaan menjadi sinergi produktif demi mendorong kemajuan bangsa. Bupati Herdiat juga menekankan bahwa kehadiran Kementerian Agama sejak awal merupakan kebutuhan nyata bangsa Indonesia yang majemuk. Republik ini dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang sosial. Memasuki usia 80 tahun, Kementerian Agama dinilai semakin memiliki peran strategis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan ekonomi umat, hingga menghadirkan agama sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Ia juga menyoroti tantangan era digital yang menuntut ASN Kementerian Agama untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nilai-nilai keagamaan, lanjutnya, harus mampu hadir di ruang digital secara moderat, menyejukkan, dan mencerahkan. ASN Kemenak dituntut menjadi pribadi yang lincah, terbuka terhadap inovasi, serta responsif dalam melayani umat dengan empati dan integritas. Menutup amanatnya, Bupati Herdiat mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk memperkuat komitmen pengabdian dengan menjunjung tinggi profesionalisme, etika, serta penguasaan teknologi. Sesuai tema HAB ke-80, dengan kerukunan dan sinergi, kita optimis Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat. Mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan adalah sinergi yang produktif di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Dalam catatan sejarah, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntutan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini. Para founding father Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis,
H. Asep Lukman Hakim, menyampaikan bahwa peringatan Hari Amal Bakti ke-80 tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Rangkaian kegiatan HAB telah dilaksanakan sejak jauh hari, mulai dari kegiatan olahraga hingga berbagai perlombaan yang melibatkan jajaran Kementerian Agama. Alhamdulillah, puncak peringatan HAB ke-80 ini berjalan dengan baik dan pembina upacara langsung oleh Bapak Bupati Ciamis. Beliau memberikan apresiasi terhadap Kementerian Agama, khususnya Kemenak Kabupaten Ciamis. Ia menuturkan pesan Menteri Agama RI yang dibacakan oleh Bupati Ciamis dalam amanat upacara menekankan agar Kementerian Agama tetap eksis dan seluruh program serta kegiatannya harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kegiatan Kemenak menurutnya tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkait pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya, H. Asep Lukman Hakim menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Presiden Republik Indonesia kepada ASN yang telah menunjukkan loyalitas dan pengabdian jangka panjang. Pada tahun ini, sebanyak 62 ASN Kementerian Agama Kabupaten Ciamis menerima penghargaan tersebut, masing-masing untuk masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Para penerima Satya Lencana ini adalah ASN yang benar-benar telah mengabdi dan berjasa bagi Kementerian Agama. Kami berharap setelah menerima penghargaan ini, kinerja mereka semakin meningkat dan mampu melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama secara profesional serta berdampak bagi masyarakat. Selain itu, ia juga menyampaikan capaian program sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Ciamis. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 216 bidang tanah wakaf telah berhasil disertifikatkan. Pada puncak peringatan HAB ke-80 ini, Kementerian Agama secara simbolis menyerahkan 20 sertifikat wakaf kepada perwakilan penerima. Mudah-mudahan pada tahun ini, seluruh tanah wakaf di Kabupaten Ciamis dapat disertifikatkan. Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga dan mengamankan aset wakaf. Melalui HAB ini, kami berharap Kementerian Agama semakin eksis di tengah masyarakat. Kepada seluruh ASN Kemenak Kabupaten Ciamis, kami berpesan agar di tahun 2026 lebih bersemangat, meningkatkan kinerja, dan menunjukkan pengabdian yang nyata serta berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Ciamis bersama Kepala Kemenak Ciamis menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 62 ASN Kementerian Agama yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Selain itu, juga dilakukan penyerahan 20 sertifikat wakaf sebagai bentuk penguatan tata kelola dan legalitas aset wakaf di Kabupaten Ciamis. Untuk peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses dari mulai kegiatan-kegiatan olahraga, terus kegiatan yang lainnya, termasuk sekarang adalah puncak Hari Amal Bakti, upacara Hari Amal Bakti tingkat Kabupaten Ciamis yang ke-80 tahun 2026 ini. Alhamdulillah untuk pembina upacara langsung oleh Pak Bupati Ciamis, dan Bupati Ciamis mengapresiasi terhadap Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Pesan yang tadi dibacakan oleh Bupati, pesan Pak Menteri Agama, yaitu untuk Kementerian Agama harus tetap eksis dan seluruh kegiatan-kegiatan Kementerian Agama harus berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Jangan sampai hanya seremonial saja, tapi sebetulnya harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kegiatan-kegiatan keagamaan itu sendiri. Pemberian Satya Lencana untuk para ASN khususnya yang ada di Kementerian Agama itu adalah penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap ASN-ASN yang ada se-Indonesia ini. Wabil khusus di Kementerian Agama Ciamis di tahun ini ada 60 ASN yang mendapatkan Satya Lencana mulai dari 30 tahun, pengabdian 30 tahun, pengabdian 20 tahun, dan pengabdian 10 tahun. Dan betul-betul itu orang-orang ini adalah orang-orang yang mengabdi dan berjasa terhadap Kementerian Agama. Pesannya ke depan, setelah mendapatkan Satya Lencana ini harus lebih meningkatkan kinerjanya, betul-betul tugas tanggung jawab sebagai ASN-nya dan melaksanakan tugas amanat dari Kementerian Agama, yaitu melaksanakan pengabdian dan kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat. Untuk wakaf, alhamdulillah program nasional di tahun ini
yaitu sangat banyak, dan kami kerjasama dengan pihak BPN terus mengkolaborasi program nasional betul-betul dilaksanakan, yaitu pensertifikatan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan alhamdulillah untuk tahun sekarang itu yang sudah selesai 216 sertifikat tanah wakaf 2025. Dan mudah-mudahan ke depan seluruh tanah wakaf yang ada di Kabupaten Ciamis itu semuanya bersertifikat. Satu lagi yang perlu tersampaikan, yaitu terkait kegiatan HAM. Bukan hanya kegiatan HAM dilaksanakan di Kabupaten Ciamis, tapi juga kita mendukung program kegiatan HAM tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah untuk tim paduan suara Kabupaten Ciamis, Kemenang Kabupaten Ciamis menjadi juara pertama, dan ini 3 kali berturut-turut dari 2023, 2024, dan 2025 menjadi juara pertama tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan informasi ini perlu tersampaikan juga, tingkat Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan kegiatan sholawat kebangsaan yang insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Ciamis tanggal 9 Januari malam 10 Januari bertempat di Stadion Galuh Ciamis dengan yang hadir yaitu Habib Syekh dari Solo, yaitu sholawatan. Dan kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya untuk bisa sama-sama hadir dalam kegiatan sholawat kebangsaan. Dan insya Allah akan dihadiri oleh Pak Ketua MPR, Wamen Kementerian Agama, Wamen Dagri, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan seluruh jajaran, Bupati Ciamis, seluruh untuk Bupati Ciamis dan SKPD, juga Forkopimda Kabupaten Ciamis dan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Ciamis sudah selesai, dan nanti insya Allah untuk tingkat provinsi ada sholawat kebangsaan bersama masyarakat Jawa Barat. Harapan kegiatan Hari Amal Bakti kemarin, kegiatan-kegiatan itu merupakan evaluasi, termasuk evaluasi terhadap kinerja Kementerian Agama selama 1 tahun 2025. Dan sekarang di awal kita melaksanakan Hari Amal Bakti, ini menjadi tolak ukur ke depan bahwa Kementerian Agama harus tetap eksis di lapisan masyarakat, dan juga kepada seluruh rekan-rekan ASN Kementerian Agama Kabupaten Ciamis 2026 harus lebih semangat dan juga harus bisa menunjukkan bahwa kinerjanya itu nyata dan betul-betul bisa berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat.